Ya kita lihat bahwa memang Pagu yang menjadi jangkar, beberapa kali dia juga memainkan hero-hero initiator. Jadi jangan heran kalau misalkan apalagi untuk si Gibum nih yang nanti akan punya draft Harit juga. Dan ini dia tim line up dari Selangor Red Giants, raksasa dari Malaysia. Pemenang back-to-back champion season 13, season 14 dari MPL Malaysia. Innocent, Stormy, Sekis, dan juga Cram. Yap, deretan pemain yang mungkin kemarin berpisah saja, Prof ya. Bisa ada kompetisi yang berbeda. Bentar dong bisanya. Bentar dong. Tapi tetap aja, Oke Dragon, SRG, still SRG. Karena begitu kayak Cram ternyata fun fact kita tahu bahwa Cram banyak banget memiliki input sebagai sebagai explainer pada saat itu. Dan tentunya dengan kehadiran dari Sekis, Innocent, Yumski. Ya, menjadi hanya Ini combo-combo yang tentunya sangat mengerikan. Apalagi dari angle dari midnya, SRG, Stormy, Yums, dan juga Sekis. Mereka suka banget untuk bergerak sebagai trio. Sehingga memudahkan Cram sebagai explainer untuk bisa nge-follow up apa yang dia buat nanti. Yap, dan pemilik 4 gelar dari MPL MY, Yums. Pengatur dari bagaimana momentum mereka yang emang dia bisa menciptakan itu semua juga. Rame di sana udah, Prof. Rame banget loh. Kalau dibandingkan dengan wildcard ya Pak Pulungnya. Ya. Ini, mungkin karena tuan rumah juga. Tuan rumah juga. Karena kan SRG yang di sana pada nonton pasti pada pengen menyaksikan langsung. Gitu. Momentum tim lagi bagus juga. Lagi bagus. Abis menang kemarin. Menang lagi kemarin, dah lah. Harusnya. Itu dia tuh, Bang. Nggak ada giveaway apa ini? Lah, ada Mister itu. Coba di Discord-nya di guys dulu itu, Nah, langsung aja teman-teman ya, masuk. Kalian bisa ke in-game juga. Atau mungkin kalau pakai kayak old school kayak saya, pakai website. Udah kelamaan teman-teman, keburu kesusul sama yang di in-game. Jadi langsung aja redeem sekarang juga biar kalian bisa mendapatkan hadiah dari M6 Swiss Stage. Gue gak sabar nih mau ngeliat Gibum. Si Gibum? Iya. Wah, mau ngeliat mikronya gimana gitu. Wah, backgroundnya sih oke sih, Pak. Harit pick-nya juga lumayan bagus secara kalkulasi dan juga matematis. Oke. Dan beberapa saat lagi teman-teman kita akan langsung memulai drafting base. Ini dia best. Let's go drafting base. Best of one series. Best of one series. SRG lawan SRG versus Siapa S2G. yang akan berada di blue sides ini yang akan menentukan. Dan satu hal yang cukup menarik adalah itu dia SRG-nya red side. Ngomong-ngomong ya, win rate-nya dia di wildcard itu kecil banget loh. Ya kasih. Dibandingkan dengan Alpha di hampir semua region. Hampir semua region tuh Alpha Second powerful pick banget. harusnya. Kalau dilihat Alpha dari wildcard kemarin itu nggak punya statistik. Kuda langsung dikandangin. Dan di tempat yang lain ya kita tahu ya kemarin ada satu momentum baru-baru ini di mana Sekis mendapatkan hero-nya, Pak. Gilda juga. Dan itu mulai menggeparkan Alpha-nya itu udah saya pun waktu bikin langsung M6 Journey, saya jadi di- punya konten M6 Journey Pak namanya Pak. Ya. M6 Journey itu semuanya data semua saya paparkan. Ya. Dan emang Fanny dari Sekis ini kan punya 100% win rate juga. Makanya saya sampai mention ini kalau misalkan di M6 ada yang lepas Fanny-nya agak bahaya sebenarnya untuk Sekis. Oke, ya kan baru-baru ini kita lihat ya ada Fanny yang terlepas dari Sekis. Itu dia Pak. Sekalinya lepas ya ampun udah liar banget itu. Liar kakak bisa itu mah udah dikurung aja teman-temannya. Dan Hilda penggunaan salah satu dengan walaupun dengan Hilda sekarang yang udah momentumnya keluar kembali, popularitasnya udah semakin Speak meningkat. apa nih? Penggunaan dari Assassin akan semakin sulit nggak sih Pak? Kayaknya S2J emang pengen atau berniat sih Pak untuk bermain assassin di sini. Oke. Karena terlihat dari band Hildanya emang mereka tuh nggak mau ada Hilda di game ini. Yap. Dan jadi nggak ada yang bisa menutup juga potensi agar nanti ketika Nolan terlepas, apalagi sekarang Nolan terlepas, ya mungkin aja bisa ditukarkan tapi ternyata Suyo. Ternyata Suyo. Karena masih banyak banget pilihannya loh. 93. Mereka mau mengamankan hero kayak Khalid juga masih ada 63. assassin yang lain. Gatot, Joy-nya apa semuanya ada semua. Gatot ada semua gitu. Banyak banget Gatot sama Gatot Valentina. Oke, kalau Valentina berarti di sini dia mau hero yang stabil untuk mid laner karena Valentina sekarang Pak opsinya banyak. Oke. Kita bisa pakai Brave Smite, kita bisa pakai Pure Rage, bahkan ada beberapa yang pakai Quantum Charge kalau memang lawannya adalah Edith. Quantum Charge. Quantum Charge. Nambahin movement speed sama biar farmingnya tuh bisa sustain juga kan dapat regen HP dari basic attack. Yep, Matilda Bruno. Dan Bruno. Ini hero yang di rank game sekarang lagi populer banget dikarenakan adanya Malefic Gun. Dengan adanya Malefic Gun, range akan meningkat. Lalu penetration juga stabil di 30%. Bruno Malefican bisa dan itu. jangan lupakan juga bahwa Full ada tower efek dari luar yang tuh. lebih mengerikan selain dari range-nya juga, yaitu adalah attack speed yang connecting banget sama Bruno. Bruno kan dulu item powernya kan di Scarlet Phantom. Ya. Tapi Scarlet Phantom sudah menyatu dengan Husklau. Betul. Nah, pas bikinnya Husklau, Berserker sama satu lagi Malefic Gun. Udah 3 ini udah lengkap, Pak. Tinggal itemnya nanti item kayak Wind of Nature kah, Rose Gold Meteor, tergantung sama lawannya nih. Apakah mau ambil Nolan, apakah mau ambil Joy, atau jangan-jangan di sini SRG akan lebih berfokus sama hero-nya Innocent dulu nih sebagai gold laner. Oke.
Saat lagi kita akan lihat dulu ya, yang mana dulu yang akan diprioritaskan oleh pemain-pemain dari SRG. Beberapa detik lagi dan Coy. mereka tahan ya. Coy Walaupun karena itu memang ya. mereka tahu di sebelah udah ada Lawannya Sugiri, jadi mereka Matilda. prioritaskan dulu Minim dua hero sisi. awal tadi, Valentina dan juga Gatot. Baru sekarang. Enak sih kalau Jadi jatuhnya itu kayak gak ada apa ya? Kayak supernya memberikan buat Joy. sebuah celah ya agar nantinya dari Joy ini mungkin lebih ingin dimaksimalkan agar nantinya hero-hero backline yang mungkin kayak Bruno ini bakal keganggu juga gitu loh dengan kehadiran dari sosok Joy-nya. Tapi kalau aku ya Pak Pulung ya, aku menganggapnya di sini pick dari Joy-nya ini agak sedikit fleksibel juga karena memang yang pertama Angela masih open. Oke. Seperti kita tahu, combo Joy Angela ini sangat-sangat mengganggu sekali. Focus. Dan dengan adanya modal satu Gatot Kaca, menurutku udah Harit. cukup loh untuk badan. Apalagi ketika di tangan dari Crab. Khalid Tapi boleh kalau situ emang Gatot Kacanya kalau mau di-flex, mau depend. harusnya pick keempatnya ini akan menuju ke pick Innocent. Biar Gatot Kacanya di-keep dulu nih, mau di XP atau di ROM, aman-aman aja kayak gitu. Oke. Dan pada sekarang nih kita lihat nih, dengan adanya Harit ini juga menghilangkan possibility nantinya Atau mau malah mengurangi pick Harit. kesulitan di area dari gol. Karena setidaknya Atau Bruno kita mau tahu lah ya teman-teman ya, pick satu Khalid tuh marksman yang cukup SRG-nya. curang di awal-awal dengan stack yang mau bener-bener dia jaga, ya wes. Sekalinya ngegebuk ke kita busit nih. Wah, itu nyebelin sih. Iya, Apalagi bisa mainin bolanya itu tuh udah sulit teman. kalau ngomongin bola ya Pak Pulung ya, itu tuh yang bakal jadi bantalan tuh biasanya antara dua. Fix sana. Antara dari monster jungle yang ada di Crab, Yap. atau mungkin di Kramer, atau ya hero roamer yang nanti melakukan ganking. Karena seenggaknya dengan power ya dari Bruno seperti kita tahu, dia tuh bisa melakukan pokingan damage dari dua arah gitu loh, yang dimana dia bisa mengamankan bush camp terlebih dahulu, atau nantinya dia bakal akan bermain dengan area of effect-nya juga dengan Worldy. Tapi butuh level 4 kalau Worldy. Oke. Early game dulu sih. Wah, Cow. Yums. Coyums. Kena Yums sekarang dia, Bro. Ya kan? Pasti Pak, nggak mungkin nggak kena dia. Karena hero-nya masih open banyak. Ada Khalid juga sebenarnya. Yep. Tapi Khalid kayaknya kalau diadu sama Matilda sekarang nggak bagus sih. Semenjak adanya nerf ya, yang begitu sangat Beliau berpengaruh. Ya, karena kita kalau tahu udah ya level kemarin 4 Khalid susah adalah perusak kesini. hero-hero Khalid support. Hero support masih seperti Khalid. apa ketemu Khalid, tapi enggak Prof. Tetap Prof. Waduh, Tetap Prof. rumus pasti pun dibantah ya oleh Coach Mika dia. Karena di sini kayaknya mereka tahu gitu loh kalau misalkan emang kekuatan dari combo Khalid dan Gatot Kaca itu bisa difleksibelkan. Apalagi untuk Gatot Kaca sih Bapak Pulung. Iya. Kalau emang tugasnya cuma nge-screening, aku merasa ya nggak ada masalah gitu loh untuk Gatot Kacanya ketika nanti dia akan bermain sebagai roamer sekalipun. Ini hanya tinggal bagaimana nanti pemain dari SRG untuk bisa memanfaatkan apapun yang mereka miliki. Kenapa? Karena udah ada dua kaplingan tanah ini yang bisa dimanfaatkan oleh mereka loh. Khalid punya satu, Daging Sentrum. Avatar of Guardian udah punya. Belum lagi dengan HP yang cukup tebal. Ini yang lain kalau nggak bisa nganterin damage ataupun ngedeketin ke arah dari Bruno-nya. Wah, PR pisan ini. Suyo aja udah sulit masalahnya. Suyo. Tapi jujur melihat hero-hero midlaner yang masih terbuka Ruby banyak, Wah, Aurora. opsionalnya, itu dia Aurora. Karena dirusakin lah. Vexana udah Red di delete Machine di oleh sini yang pertama, dan Ruby. Jatuhnya Ruby emang hero yang paling stabil aja untuk bisa memberikan sisi power terutama untuk Joy. Karena Joy adalah tipikal hero yang akan sangat-sangat terganggu nantinya ketika ada mini stun dari Ruby dengan Donran Wolf King. Ini pemilihan yang cukup baik juga. Ini malahan gua ngelihat ya kalau dari S2G ini kayak gini mereka seimbang banget loh jadi Pak. Team fight dari SRG ini bisa benar-benar ditahan loh. Joy nggak bisa masuk asal-asalan namanya juga. apa nih? Oke. Cosplaynya. Tapi kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan Marksman ya, ini kita ngomongin soal gold laner. Sebenarnya ada beberapa hero yang mungkin Moskov, range akan aman, tapi entah kenapa di sini Cloud, kalau emang mau hero yang agak sedikit durable juga nggak ada masalah sih. Granger, Granger Hero yang baru Goblin, saja let's mendapatkan go. revamp dan baru boleh digunakan di atas tanggal 20 November 2024 Betul. dengan adanya Death Sonara yang sekarang bisa di spam Death lagi Sonara. untuk Granger. Dia jadi hero scaling dan hanya berharap kepada Joy Granger untuk late game. Jatuhnya ini memberikan Krem, Stormy, dan juga Yums tanggung jawab yang sangat-sangat berat nih untuk di early game. Tanggung Karena jawab mereka harus early. bisa ngestabilin early gamenya, jangan sampai one-sided menuju ke arah dari S2G. Oke, kalau begitu teman-teman itu dia drafting phase sudah selesai. Ini dia Swiss round ataupun Swiss Let's stage di go. game yang pertama. Game pertama. 8 game akan kita berikan di hari dan ini adalah pembukanya. Akankah S2G atau SRG yang akan mendapatkan kemenangan? Let's see into the land of dawn. Ini dia, best of one teman-teman. Yap. Di mana kita Best bisa of one melihat juga dari serious. drafting phase yang sudah muncul. Ada Aurora Anjir, Swiss laner. keren banget tuh.
ini akan kita Cloudy. pertanyakan apakah Auroranya akan bisa memenangkan early pokingan damage ketika melawan Valentina. Yang kita tahu sendiri juga Valentina sangat mampu untuk bisa deliver damage dari jarak yang cukup jauh. Hearthstone Blaze di awal-awal pasti akan Seperti sangat biasa, membantu sekali bagaimana untuk bisa menghilangkan baliknya para wave minion. ke mid dulu. Farming itulah yang akan dilakukan oleh masing-masing dari junglernya. Akan Loh, apaan bergerak tuh? ke arah mana? Kenapa untuk sekarang? Apa tuh Dua tadi? player dari masing-masing tim berada di area mid untuk bisa mendapatkan Kalah wave Pok minion ya. dan juga level kedua pertamanya. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman Terus, selesaikan nice juga nih delay. semua quest dan aktif juga selama event Jam berlangsung. 6 Untuk Quest mencapai hadir. level 5, biar kalian dapetin skin Cloud Prime. Ah, lu pasti udah level 150 ya, Bro? Belum, baru level 40-an saya. Buset serius, Bro? Iya. Wah, saya mau sombong. Berapa? 135. Buset, gak apa-apa. Buat teman-teman yang tidak mau menyelesaikan quest kayak Papulung, boleh langsung aja. Support Diamond. 15 Support lagi action diamond. figure itu akan menjadi milikku. Wah, mumpung gold laner ya Papulung ya. Mumpung sekalian gold laner ya. Dan melihat untuk sekarang, Skies yang sudah mulai melakukan invade, bahkan mencoba untuk mengambil beberapa gold crab. Jatuhnya ini akan mencoba untuk mengambil beberapa kesempatan dan kemungkinan mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum nantinya disusul sama Suyo. Yep, itu dia. Ada beberapa pergerakan tadi udah dilakukan, dipanggil tadi dengan guiding wind. Kembali lagi ke area mid, di bawah masih cukup tenang, di atas masih cukup damai. Dan sekarang sudah mulai mendekat satu bahaya. Masuk dalam tubuh dari Joyka tidak, tapi ternyata masih aman. Joy lah yang membuat sebuah kejutan. Kalau kita ngomongin soal lagi-lagi Joy ya, dia akan lebih baik kalau misalkan join team fight di akhir momentum. Karena dengan adanya electrifying beats yang sekarang damage-nya memang lebih tinggi, tapi dia nggak punya anti-CC. Ya. Sehingga perlu adanya kalkulasi agar mereka tidak miss di sana. Tadi Neng, connect neng, tadi neng, Breeze yang neng. memang sudah dikeluarkan, Oh, tapi tiga. ternyata coba lihat ada sebuah hampir. pergerakan yang dilakukan, tapi quicksand guard Masih ada di flicker. depan umum dilakukan Terus siapa tuh? oleh Khalid. Dan first blood, First Stormy. blood. Dia tahu persis bahwa memang udah nggak ada lagi Pride of Ice, nggak ada lagi flicker untuk begin, sehingga langsung ditabrak dan revitalize. Cuy, Membuat dapet mereka bisa team fight kembali. turtle Thanks to king nih Yums. awal-awal. Karena dengan free dari turtle-nya kali ini membuat juga scaling dari Sekai semakin lebih cepat. Oke, mulai dikejar, tapi Avatar Guardian nggak mereka siapapun, tapi Sekai setidaknya Matilda berhasil dekat satu diamankan, sih. hanya saja mengorbankan Stormy, tapi ditarik Dekat dengan berapa? satu emo pendant. Gatot Kaca sendirian, Gadotnya Yumsya ada backup di bagian mati. belakang, dan Khalid mencoba untuk bisa sakit bang. memberikan sebuah perlindungan, tapi malah membuat Ruki, dirinya Ruki, pun Ruki, lenyap Ruki. seketika. Overextend setelah adanya team fight di turtle yang pertama membuat SRG menukarkan dengan trade yang menurutku tidak begitu menguntungkan. Satu tukar 3. S2G langsung membalikan goldnya dengan cepat. Dan sekarang keadaan mulai jadi imbang. Hanya ada perbedaan antar individu dari Sekais dan juga dari Kazue-nya. Ketika nanti Kazue bisa menyusul ketertinggalan level, yang mungkin ditakutkan adalah peraduan Retribution ini akan sedikit lebih imbang gitu loh Pak Pulung. Yep. Jadi ada chance Kurang bahwa memang Kazue walaupun di nerf, Patrick. dia tetap mengerikan sih untuk Soul Saver Retribution-nya. Mau tidak mau flicker pun harus dikeluarkan oleh Kram untuk bisa menyelamatkan dirinya, karena tadi tekanan yang dilakukan oleh Kazue dan juga Lunar begitu besar, dan barusan emo pendantnya connect kembali. Mereka nggak mau lepasin pressure ya. Dan Sekais first itemnya menuju ke Genius One. Dia mau ambil satu penetration tambahan, tapi Sekais dia kayaknya udah belajar dari gerakan tadi. Apalagi dengan kalkulasi ya, yang mungkin dihitung dari awal bahwa Pride of Ice mungkin akan ada saat lagi. Oke, itu dia Avatar Guardian. Tidak berhasil untuk menaik ke arah beberapa player, tapi barusan mau pendantnya connect kembali. Dan Sekisnya pergi lagi ke tempat yang berbeda. 5 player sekarang dari S2G Sport berkumpul di mid loh. Frigid Glacier yang pas banget loh di Frigid depan Glacier. wajah dari Sekais. Membuat Sekaisnya jadi tidak bisa bergerak. Ya, terkena efek Frozen. Dan mau nggak mau disengage harus dilakukan. Lunar benar-benar menjadi pengganggu di depan. Kok difference-nya 0-0 gitu. Hasklau, artinya dia bisa join team fight di area turtle. Yep. Ada kombinasi yang belum berjalan seperti dari SRG, sementara sekarang pertempuran kembali Patrick. terjadi di area dari turtle tersebut, tapi turtle-nya berhasil diamankan Patrick oleh nggak dapet S2G. sih, guys. Coba lihat akan seperti apa lagi pertempuran, dan mereka sepertinya masih meredam. Bagaimana tempo permainan, hanya saja Dead Sonata dikeluarkan dan kena tadi sekali. Wah, tapi agak PR sih karena lawannya Bruno nih Pak Pulung. Yap. Dead Sonatanya butuh banget item seperti si Halberd sehingga nantinya bisa memberikan efek dari life bin. Karena yang pertama Bruno bawa Hasklau, yang kedua ada Matilda juga nih, efek Flask of the Oasis. Yap. Akan sangat mengganggu dan menutup Oh, bagaimana sudah pokingan tuh. damage dari Granger dengan Dead Sonata. Ranger. Nah, Sekisnya menambahkan lagi penetrasi di dalam tubuh. Ini kalau gini-gini aja Nih, kalau kita ngomongin soal item ya, yang
paling Untung menarik adalah buat nanti ketika kiri mereka sih. dalam tim fight besar, apalagi sekarang Biginnya sudah memiliki 1 buah glowing one. Jadi mereka akan melakukan team fight dengan lebih masif lagi. Efeknya juga lebih mengerikan. Soalnya kan Dan itu memang kalau kita ngomongin kalau soal kalian nggak bagaimana agresif cara early, dari permainannya jadi SRG yang tadi kurang ngelakuin team fight di dalam area dari Pit Turtle-nya, mereka kayaknya harus menciptakan combo sedikit sih Pak dari Cram dan juga Yums. selesai Karena temporary dynamic duo war ini yang X. bisa menciptakan area of effect tersebut. Baru Tapi lagi dan lagi ya, tadi terlihat juga web Sekis. ini sendirian di bawah. Sekis selamat. Selamat. Yang ngejar di belakang nggak tanggung-tanggung. Hey. Talent prediction sama-sama SRC itu. Sama tel prediction ya. Tumben tuh Pak Kita belum lihat aja nanti kalau begitu akan milih seperti apa yang dari kuat. SRG yang dimana sampai saat ini, sampai di menit yang kelima mereka masih belum mendapatkan keuntungan yang berlimpah ya Pak Pulung ya dibandingkan dengan tadi turtle yang pertama. Tapi hanya gara-gara 1 kali Uch, overextend mereka benar-benar imbang. Bruno. Buset deh emang benar-benar ditahan tapi enggak untuk waktu Sakit yang dong. lama Kram. Benar-benar Kram ntar betis lo ditenangin sama si Gibum ya. Wah itu tendangan yang sangat-sangat masif sekali damage-nya dan memang nggak bakal bisa lama-lama sih untuk menahan dari Cram. Dan sekarang Quicksand Guard-nya lagi cooldown, harusnya lebih hati-hati juga dalam mencoba melakukan setup. Karena dia butuh banget HP-nya dan kalau misalkan Cram tumbang duluan sebelum nanti turtle-nya di fight, ini akan menjadi kerugian bagi SRG. Ya, tapi yang gue suka adalah S2G benar-benar bisa mengimbangi tempo permainan yang cepat ini loh. Yang penting temponya. Yang penting temponya loh. Ush. Mereka diserang cukup cepat tapi barusan ada tukar satu pasif. lagi Pride of Ice dari Aurora yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Tadi Kali ini dikira coba pasif untuk tuh. melakukan team fight 5 lawan 5, tapi permasalahan utamanya adalah karena Bigin udah nggak punya Pride of Ice, dia harus bermain dari belakang. Even dia nggak punya flicker loh. Ada sebuah aksi balasan dilakukan dan Raging Flicker. Syndrome beserta dengan flicker apa terlupa dia tidak kena karena siapapun. Tapi Mati sedikit nggak tuh? tersisa untuk sekarang Kramnya berhasil Rata dong. diamankan. Dan Lunar pun menjadi satu aksi bayaran yang emang harus dilakukan pula oleh pemain dari S2G Esport. Coba lihat sedikit lagi tersisa tapi Yupsya pun malah Rugi, menjadi korban dan rugi. Brunei pun masih berhasil selamat bersama dengan Suyo. Ada Granger di tempat yang berbeda. Mati nggak tuh? Coba Innocentnya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage tapi untungnya masih berhasil dikocek untuk kali dan SRC 4 kalah nih. hilang. Apakah Pertukaran yang salah nih? sangat tidak adil bagi SRG. Di mana mereka kehilangan banyak banget member Pusing. S2G mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan dengan damage spam dari Death Sonata. Karena energinya masih belum cukup membuat Tower bagaimana gerakan dari S2G jauh lebih diuntungkan. Dan sekarang by item aja kita udah bisa melihat bagaimana Malefic Roar yang dipilih oleh Innocent. Tapi jujur Innocent masih butuh Kazuya-nya mau lebih itu ya. banyak last hit daripada ini. Dia butuh Sayap. gabung nih Pak. 1 minion itu dapetin 6 stack. Ya. 3 minion Princess. ya berarti dia harus nabung lebih banyak Apa lagi daripada namanya? sekarang. Karena dia butuh last hitnya. Dia butuh farmingannya dan dia mungkin butuh juga nih item untuk bertahan hidup. Tapi permasalahan utamanya adalah karena di belakang sana ada Aurora yang sangat mengganggu. Dengan zoning out juga dari Push, PP, paus. bagaimana ekspektasi kita yang awalnya mungkin Granger ini bisa melakukan poking damage dengan luar biasa, tapi ternyata sekarang semuanya ketutup damage-nya gara-gara ada satu Flask of the Oasis. Bisa menghantarkan poking damage kalau memang kombinasi mereka berjalan. Tadi Raging Syndrome nggak kena, Avatar of Guardian nggak kena. Nah, Itu one way ticket semua. one way ticket ya. One way karena ticket, iya. tadi tiba-tiba juga kita lihat Stormy terbang kan, tapi di dalam sana ada Bruno yang Betul. akan siap nendang bola yang sudah sangat panas karena semakin jauh team fight, ya stacknya bakal semakin lebih banyak gitu loh Pak Pulu. Betul. Dan S2 juga dari tadi Trouble bagus shooting banget loh. SRG. Untuk si Gibumnya jaga posisinya luar biasa loh. Dan ini adalah Bruno. Aduh. Suyonya, Iya, betul. Suyo dengan hero melee yang lawannya kayak gitu tadi. Selamat juga tuh dia. Nah, masalahnya Damage kurang dari SRG. Masalahnya Suyo juga bisa range nih gara-gara Betul. mode immortalnya yang sangat Ya. menyebalkan dan memang kalau kita ngomongin soal lagi-lagi ya mode immortal kan tadi kita juga udah lihat nih beberapa item yang sudah di-build juga oleh Kazue. Ya berarti ada juga damage reduction di sana. Makanya dia dilontarkan dengan Death Sonata, Pak. Dia damage-nya nggak yang begitu masif atau begitu besar gitu loh. Oke. Apakah ini menjadi satu hal yang harus dilihat oleh pemain-pemain dari SRG ya? Karena bisa dibilang mereka less damage sekali tadi juga di dalam pertempuran tersebut. Sementara pemain-pemain dari S2G dengan bisa mengamankan momentum, lama. bisa mengamankan juga temponya, bisa ngikutin bahkan ngebalikin. Wah, aman mereka sejauh ini. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menonton sekarang, Ya, baik dari manapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, ya. kalian sudah mengerti kan alasannya kenapa Ulf Hednar ada di urutan kedua. Betul. di Wolf FPC. Hedner. Galak, oi. Mereka bisa loh untuk mengimbangi temponya dan itu yang mungkin cukup penting Pak karena miss tempo ya kita cuma ngikutin gameplay musuh. Ya.
Dan sekarang mereka bisa ngikutin. Barusan 4 player loh. 4 player dari mana? SRG. SRG. Kalau 4 Iya. player dari skuadnya Kolius atau KB Aduh, skip. aman. Lah ini SRG guys. SRG. Raksasa dari Malaysia. Tapi kayak udah mau mulai lagi nih ya. Sabar, belum Pak. Belum ya? Turunin lagi tuh. Tuh. Sabar teman-teman ya. Karena Be, demi pause, kenyamanan pause, para pause. pemain, kita akan menunggu. Oh krem, tuh Pak, krem lagi dibenerin HP-nya tuh. Ini kayaknya kalau dari apa ya? Kalau dari comms kelihatan nanti. Misalkan contohnya berarti headsetnya yang dibenerin atau apa namanya mixernya yang dibenerin. Wah. Tapi kalau misalkan HP ya berarti Jadi HP-nya lagi dipegang sama Marshall-nya ya. Ya. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini dari S7 santai dulu mereka. Ini udah pasti santai sih Pak. Karena biasanya setahu saya aja ya kalau ngomongin rules yang boleh ngobrol tuh nanti Pak. Nanti ya. Setelah 5 menit pause-nya. Oh, setelah 5 menit baru bisa ngobrol Ya. mereka. Nah, kecuali nih Nah. bermasalah. Kalau bermasalah kagak tahu nanti Marshall gimana dong ngomongnya. Harus dikasih tahu. Wah, ini ada trouble gitu. Boleh naik tadi. Tapi Makanya belum kan. Device masih dipegang. Device masih dipegang itu Iya. loh. Tuh. Ya ngobrol-ngobrol tipis-tipis, ngobrol paling sama Marshall-nya kalau enggak biasanya. Boleh kalau sama Marshall. Nah, udah dikasih tuh device-nya. Udah. Aman ya? Oh, aman Aman kan, ya. bentar lagi. Aman ya. Nah. Nah, tinggal dicek, kita masukin game dan tinggal menunggu bagaimana Marshall yang melanjutkan pause tersebut ya. Karena memang momentum nih lagi dipegang banget nih Pak Pulung sama teman-teman dari S2G. Dan tiba-tiba dari Cram dia mengalami sedikit trouble sehingga kita harus menahan terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana momentum yang tadi sedang dipegang oleh S2G. Tapi pertukaran turtle-nya apa ngomong-ngomong ya? 2 tukar 1. Jadi menurutku dari turtle aja emang udah terlihat power dari Suyo yang masih benar-benar sangat-sangat kuat sekali gitu loh. Sebagai pemegang turtle contribution nomor 1 sekarang. Nah, ini kayaknya udah mulai lagi dan benar aja ya. Tapi setidaknya ya ada objektif dari Oke, Taran let's yang go. bisa lah distabilkan juga oleh pemain dari SRG. Di atas itu bisa ditumbangin juga, bisa diseimbangkan. Di bawah mereka juga bisa menumbangkan dan sulit ini. Di bawah mereka masalahnya masih tertinggal gitu. Tapi ya itu tadi farming priority ya. Karena Granger butuh Farming latin. priority. Joy juga butuh uang gitu loh dan level. Itu dia Holy Crystal. Memang sudah mendapatkan item tersebut tapi jujur di sini untuk SRG mereka butuh item-item life bane sehingga nanti regen HP yang didapatkan dari Pagu dan juga mungkin dari Lunar itu bisa ke-deny sedikit. Oh, Ini sakit cuma banget. Lunar juga dari tadi ya. Lunar bener-bener dah emo vendednya. Ngagetin tapi emang on point juga, Prof. Ya, mungkin kayak nggak dipredik gitu loh. Yang awalnya mungkin cuma kayak ngepok-ngepok doang, tapi ternyata Lunarnya mau langsung all in. Di belakangnya pun ada Begin gitu loh, yang dimana langsung follow up cepat pakai Hellstone Blast. Jadi poke damage-nya nggak nanggung-nanggung. Minimal nge-trigger dari Flicker, minimal nge-trigger dash ability. Jadi SRG kayak ketika tim fight 5 lawan 5, mereka tuh nggak punya ability atau resource yang cukup. Tapi wave minion yang bagus juga udah dilakukan oleh Kram ya. Ini dia manajemen wave yang begitu indah tadi dia ya di bagian bawah. Dan sekarang waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah serangan di area dari Lord. Coba lihat Bruno-nya mengamankan dengan bola api yang sudah dia miliki. Siapa lagi akan menjadi korban dari tendangan yang begitu menyakitkan. Karena sejauh ini belum ada yang mau mendekat. Hey, Khalid memberikan efek kejut. Wah itu dia, poke damage sedikit. Hanya agar men-trigger juga S2G dengan gerakan-gerakan mereka. Karena dari tadi flickernya masih ditahan. Hanya Begin yang flickernya dalam keadaan cooldown. Kali ini kalau misalkan Cram mau jump in ke belakang juga bisa, tapi follow up-nya masih terlalu jauh dan Yums. Waduh. Akhirnya connect kali ini dengan dari Rhapsody. Pokingan damage Tarik yang mengerikan dan terus tuh. tentunya critical bullet Sakit banget. yang sangat mematikan. Itu dia Innocent dengan pokingan damage dari Granger. Oke. Semuanya sudah mulai dilakukan. Poking damage sudah Gila, dilakukan. kuat Sementara itu, Yumsnya Bro. menjadi SRG. satu garda terdepan. Menjadi Uff, satu badan. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Ada satu. Gelasnya tadi gak korek karena siapa dan sekarang waktunya. rata tuh. SRG sudah menemukan bagaimana momentum yang begitu indah. Dan 4 player dibalaskan begitu saya. Sakit banget. Dead Sonata. Stormy dengan Ammo Vendor. Kiluan Timing game yang moment. tepat. S2G langsung dibalikan seketika 4 tumbang tanpa adanya korban jiwa dari SRG. Dan sekarang Lord akan menjadi korban selanjutnya dari SRG. Mereka mendapatkan gold yang berlimpah. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana stun replay yang tentunya Instant sangat replay. mengejutkan kita semua. I'm offended ke Begin dan juga Lunar yang menjadi korban di sana. Pagu gak sempat loh untuk menyelamatkan hari dari S2G. Sehingga sekarang Lord akan merging dari area mid lane.
Dan dengan adanya satu wishing letter, apakah ini akan menjadi jawaban? Let's see. Di Lord yang pertama yang harusnya masih walaupun bisa tidak mendapatkan kill kan, base turret, harusnya masih Ada fine-fine pasif aja. tower Yap. soalnya. Dan Lord akan bergerak lewat mid. Akan kita lihat seperti apa nih defensif yang akan dilakukan oleh pemain dari S2G. Karena Lordnya sudah ada di area mid, di atas wave minion masuk. Tapi dari Kramnya melihat dari kejauhan, akankah Masih mereka bisa. berani untuk bisa mendobrak lagi Tel. ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh S2G? Masih cukup sabar kayaknya. Lagi-lagi ya, Dead Sonara. Hei, Wih, aduh tadi satu. itu dia satu dead sonata dan pelurunya nancep ke Begin. Wow, ini benar-benar serangan jarak jauh. Pokingan damage yang menjengkelkan sekali. Dan Innocent masih bertahan di lini belakang tanpa ada tumbang sama sekali. Yap, itu dia ada sebuah gerakan tadi dilakukan. Mas, Hanya saja sekarang dari Mas, circling udah, eagle Mas. yang tidak Hampir begitu tuh. efektif membuat dirinya kehilangan begitu banyak Terus HP. skill tuh. Granger revamp. Benar-benar berubah total dari segi gameplay, cara bermain. Yang sebelumnya dia tipe eksekutor, sekarang dia adalah tipe poke damage yang mematikan sekali. Dead Sonara dengan jarak yang begitu jauh dan tidak melupakan bagian Rhapsody yang selalu bisa dia spam ketika minimal nih Papulung, dia udah punya 400 stack. Sekarang tempo bener-bener langsung dipegang semuanya sama SRG. 4000 gold lead. Tinggal menunggu bagaimana Sekais yang menjadi eksekutor dengan damage yang begitu masif. Yap, dengan itu dia. Satu beat yang memang dinaikkan ya Prof ya. Satu beat damage yang mungkin dulunya kita masih cukup santai, tapi lama-lama nih Rhapsody begini banget ya. Nah, dan sekarang bisa di-cancel. Jadi lebih cepat juga untuk di-spam, untuk diarahkan ulang, untuk di-rearrange. Dan Dead Sonatanya. Lihat aja nih, tuh. Gimana mau bisa farming di tempat yang aman atau di luar dari base ketika pressure-nya nggak berhenti dari Dead Sonata. Ya bentar ditembakin kayak begitu. Ya kekuatan dari harta tahta Dead Sonata. Aduh, duh. Ih, Ya bentar Rhapsody. ya bentar Rhapsody, ya bentar Dead Sonata. Belum lagi kalau misalkan dihitung dari item cooldown-nya nih Pak. Seperti yang udah sempat kita mention ya. Dimana ada 2 item, 3 bahkan item cooldown. Di sana sepatunya aja itu menimbulkan damage. Siap. 10% cooldown reduction berarti Betul. damage. Dan War Axe juga. Mungkin Pak Pulung bertanya-tanya, lah War Axe statusnya setengah dong. Betul, statusnya setengah. Tapi damage-nya Kayaknya OP. ngeri banget. Betul. Untuk spell fam, dia dapetin 100%. Dapat juga. Dapat spell fam. Iya. Saya bahkan pernah nyobain Pak. Granger, Nah, emblemnya Fighter, Oke. Festival of Blood, oke. pakai Queen Swings dan juga pakai War Axe. Plus Endless Battle itu hampir 50% spell farm bisa. Bapak niatnya apa sebenarnya? Spell farm aja. Saya mau jadi Dracula. Itu dia ada satu ranking Sestrom tadi dan Flicker. Masuk ke dalam tubuh dari Matilda. Pokingan damage yang tidak berhenti. Rhapsody terus-terusan ditambah lagi dengan efek dari si Halberd. Membuat Innocent benar-benar kuat di Freeze-nya lini harusnya. belakang untuk bisa memberikan Dua. pokingan demi pokingan dan tidak terhentikan. Wah. Lord untuk SRG. Ini mau dibegal nggak nih mereka? Hampir aja Patra Guardian tadi sudah langsung dikeluarkan. Untungnya tidak landing karena beberapa player hanya saja sekarang Mafanda dikeluarkan. Dan Bridget Glacier tadi nggak connect karena siapapun. Wah ini dia nih. Lord yang bisa marching langsung menuju ke base to red. Karena memang kalau misalkan melihat dari posisinya teman-teman S2G. Mereka juga agak berat nih Pak Polung untuk membuka minion map atau bahkan sekedar jungle mapnya. Karena mereka hanya bermodalkan Ruby dan juga Matilda. Mereka nggak ada yang bisa memberikan map pressure. Mungkin pokingan damage sedikit kepada hero seperti Sekais yang kali ini Joy-nya benar-benar bebas banget. Dan karena memang tidak ada yang bisa open map, Joy-nya jadi bisa masuk dari segala sisi. Berarti ini untuk sekarang mereka emang benar-benar harus fokus lagi. Kenapa? Karena I'm offended lagi dan lagi itu bisa merubah segalanya. Entah nanti akan menjadi milik dari Stormy ataupun dari Lunar yang akan menciptakan momentum yang baik. Wah, Dan hilang lagi Lordnya. ini dia. Lord yang masih bisa ditahan, thanks to Bruno juga tentunya ada Sigi Boom. Memang hero late game juga Pak Polo untuk sekarang. Bruno, dia punya power. Tapi jatuhnya ya, S2G dalam keadaan loose condition kayak gini, yang dimana mereka mapnya susah banget untuk dibuka. Yep. Mereka hanya berharap kepada kesalahan dari SRG-nya sendiri. Dengan full item dari Innocent yang masih belum bisa disentuh dan Yums. Wah, Yumsnya setidaknya berhasil memancing beberapa source, tapi ternyata Sekis. Overextend seperti yang terjadi di bagian top lane Pak Pulung karena After of Guardian defensif barusan. Dan Sekais yang udah gak punya Sekais. Rhythm of Joy tiba-tiba tertangkap dan Yap. kali ini S2G coba untuk keluar dari zona aman mereka. Betul. Cuman di tempat yang lain ya, ini
pola permainan yang dibikin oleh SRG juga udah sangat-sangat berubah. Ini baru aja kelihatan tadi ada yang berbeda lagi. Karena sebelumnya mereka udah main kumpul banget loh ini. Di bagian belakang Granger-nya benar-benar dipusatkan untuk bisa menghantarkan damage. Karena sekarang Stormy-nya, Emo Vendor tadi berhasil untuk bisa menarik ke arah dari Kazuya dengan satu Intercrown di dalam tubuhnya yang berhasil membuat dirinya pun bisa selamat dari serangan dilakukan. Hanya saja di tempat yang berbeda Sigibum menciptakan damage yang begitu masif. Predictive Bukan dukung dari siapa yang Innocent penting tajam banget ya. Dia timnya seru. akan mencoba untuk menebak-nebak arahnya. Dan ini dia Pak Pulung. Bruno plus Malefic Gun. Dia bisa nendang dari Nendang dari area luar. turret luar. Sakit, Bang. Dan sejauh itu. Dan sesakit itu Innocent. Bahkan kali ini Jauh, tanpa minion Pak Pulung. Malefic Gun. Pram. Item baru dengan tambahan Pram mati dong. 15% range untuk Marksman. Tolong Mutu, tolong. Wih, mati. Itu dia Sigibum. Aduh, bola terakhir Sakit banget. nancep lagi ke punggung dari Khalid. Malefic Gun. Item game changer untuk beberapa marksman termasuk juga dengan Bruno. Fun fact Pak Pulung, kalau dipakai di Layla level 12, dia bisa nembak di arah turret. Saya sudah coba. Setengah lebih. Hampir. Jauh banget. Jauh banget. Mas cancel. Oke, Sekis mati. di mana Sekis Sekis mati. ya sekarang Sekis mati. Sekis masih berhasil pergi ke satu Hampir. terakhir Masih dan mati. tidak bisa. Sekisnya pun berhasil langsung dilenyapkan begitu saja dan Lord milik S7. Ini Hanya PS1 ya. karena satu overextend yang terjadi bagi top lane. SRG sekarang berada dalam ancaman Pak Pulung. Comeback yang possible, yang memungkinkan untuk Possible terjadi. comeback is real. Karena sekarang lihat Sigibum, 2 bola hit, 2 Sabar, pixel HP hilang dari Stormy. sabar Sigibum, sabar. Hei, kita tahu bagaimana jarak yang Anda Ush, miliki dan mati tuh. Jack Connect. Ada Frigid Glacier-nya tadi Connect pula ke arah 2 player. Coba lihat kehilangan dari Immortal Yumsya. Masih berjuang untuk bisa membuat dirinya pun selamat dan juga kabur Tukar dari Immortal. arah tersebut. Sabar. S2G, Tower Lordnya dapat. masih jauh. Masih jauh. Lordnya masih jauh. Pelan. Tapi Sekais kembali Pelan-pelan ke Mas Aware of Dawn. Bir. Team fight yang mungkin akan dipaksa nih Pak, mumpung di bottom lane-nya. Itu emang masih terbuka dengan bebasnya, apalagi Lord. Ush. Lunar. Lunar. Hampir. Ada satu ranking set Lunar dan mati. dapat Tarot Guardian dia begitu indah. Belakangnya. Berhasil langsung diperlihatkan tapi Sekisnya malah menjadi korban di Asal dalam Brunonya. tapi untuk sekarang coba lihat Sigibumnya masih free untuk bisa asal mengatakan Brunonya damage free. yang begitu besar dan Masih mereka bisa sih. gagal untuk bisa menumpahkan Jelas S2 itu. keseluruhan. Trade 1 tukar 2 tapi Lord masih available di area bottom lane. SRG akan menahan ini hanya dengan bertiga. Innocent, apakah dia mampu untuk Terus memberikan saya sini. sebuah red sonara ketika Lord sedang merging ke area bottom lane? Oke, Tinggal sini. Webinin masuk lewat tengah, Lord masuk lewat atas. Ada Nice, seperti apa lagi menyakitkan damage dari Suyo dan juga untuk gila. sekarang kependangan pertama. Wow, SRG kalah. S2G Esports, Sutota, Sutota. tendangan dari Bruno, free kick, tendangan dengan free hit juga, membuat Malefic Gun yang sangat-sangat gokil. menyebalkan sekali, tidak bisa disentuh oleh Yums or even Cram. Wow, Tim tuan rumah tuan rumah. akan SRG. berada di pot 01, sementara S2G mereka akan berada di podium 1-0. Ya, hanya saja Wow. mereka pun harus waspada. Kenapa? Ini udah terlihat bisa jadi Bruno game over ke mereka.